Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kelima mata kuliah penelitian teknik informatika. Di pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah memberikan forum diskusi, di mana forum itu dijadikan sebagai wadah untuk saling membahas tentang satu tema. Kemarin saya kemukakan, yaitu ada tema mengenai KKP dan juga outline skripsi yang terbaru. Bahwa kemarin saya sudah menjelaskan bahwa di periode ini 2020 periode 1 outline skripsi untuk prodi Teknik Informatika STEMIK Nusa Mandiri ada 13 outline. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan skripsi dan juga sistematika penulisan skripsinya. Mungkin bagi yang semester 6 murni, ya memang masih 2 semester atau ya 2 semester lagi untuk penyusunan skripsi. Tapi paling tidak materi ini bisa untuk memberikan gambaran, penjelasan mengenai bagaimana penyusunan skripsi yang baik dan benar sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan. Untuk yang semester 8, karena kebetulan transfer, mungkin semester depan sudah bisa mulai untuk mengambil skripsi. Nah, ini saya sudah menyampaikan bahwa nanti terdapat 13 outline baru, ya, selain ada pemrograman sains, pemrograman bisnis berbasis web, desktop, ataupun ada juga pemrograman mobile, terus ada perancangan jaringan. Nah, yang outline baru ini adalah ada kurang lebih 9 outline baru. Ini mengambil dari outline PKM. Baik, saya akan langsung menjelaskan mengenai panduan dan sistematika penulisan skripsi. Kita bisa lihat definisi dari skripsi, ya, atau pengertian dari skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Kita tahu bahwa persyaratan akademik bagi mahasiswa Nusa Mandiri yang akan mendaftarkan untuk penyusunan skripsinya, yang pertama ada tercatat sebagai mahasiswa aktif, kemudian yang kedua mempunyai minimal IPK 2,00, yang ketiga tidak ada nilai E pada KHS terakhir, kemudian juga lulus semua mata kuliah unggulan. Tujuannya adalah dalam penyusunan skripsi ini untuk membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan, pengetahuan yang nyata, dan juga memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar bagaimana bisa berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas dan menganalisis suatu permasalahan, serta dapat menuangkannya ke dalam tulisan, ke dalam paper secara sistematis dan terstruktur. Nah, di dalam STEMIK Nusa Mandiri, ya, terdapat 2 periode penyusunan skripsi, yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus, kemudian periode 2 adalah September sampai dengan Februari. Nah, untuk format skripsinya ini terdiri, nanti ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bagian awal ini terdiri dari judul skripsi, ya.
Ketentuannya untuk judul skripsinya adalah judul terletak pada bagian atas, diketik dengan huruf kapital, huruf besar semua, satu spasi, disusun secara piramida terbalik, dan dicantumkan secara lengkap tanpa ada kata yang disingkat, kecuali untuk kata-kata yang sudah baku. Contoh, PT, CV, ya. Nah, syarat penulisan judul yang pertama adalah topik yang akan dibahas harus bersifat ilmiah. Yang kedua, judul hendaknya ekspresif sesuai dengan tema masalah yang ditulis. Yang ketiga, judul harus bersifat aktual dan menunjukkan bentuk pemikiran yang berwawasan ilmu pengetahuan. Syarat yang keempat adalah judul tidak boleh lebih dari 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia atau 10 kata dalam bahasa Inggris. Itu untuk format judul skripsinya. Kita bisa lihat contoh untuk judul skripsi adalah seperti ini, ya. Ini hanya contoh, sebenarnya tidak harus dituliskan secara miring, ya. Jadi format italik ini digunakan untuk istilah-istilah dalam bahasa asing, ya. Ini judulnya dalam segitiga terbalik, ya. Kemudian ada logo, ada kata skripsi. Di sini ada keterangan diajukan untuk memenuhi syarat, salah satu syarat kelulusan program sarjana. Nama, NIM, kemudian program studinya, nama sekolah, kemudian tahun, ya, kota dan tahun. Ini untuk judul skripsinya. Oke, berikutnya di halaman depan, ya, halaman depan adalah halaman judul skripsi, kemudian halaman persembahan. Persembahan di sini adalah berisi untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sangat membantu dalam penyusunan skripsinya. Bisa orang tua, bisa mungkin teman sejawat, teman karib, atasan, dan sebagainya. Berikutnya ada surat pernyataan kehasil skripsi. Ini berisikan bahwa di sana ada surat pernyataan bahwa paper yang kita buat adalah murni hasil karya tulisan sendiri, bukan hasil mencontek atau plagiarisme. Makanya nanti di dalam penyusunan skripsi ini ada tahapan yang disebut dengan plagiarism checker. Ya, nanti setiap mahasiswa tidak boleh melebihi dari kurang lebih 20% secara keseluruhan untuk tingkat kemiripan dengan tulisan lain. Yang keempat, terdapat surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah. Ini juga sama. Di sini adalah berisikan surat pernyataan yang ditujukan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa paper ini nanti menyatakan bahwa papernya diperbolehkan untuk dipublikasikan secara ilmiah, ya, melalui mungkin repositori, melalui website Nusa Mandiri, dan di situ dituliskan bahwa si penulis tidak meminta royalti ataupun komisi dari hasil penelitiannya. Yang kelima adalah halaman persetujuan dan pengesahan skripsi, di mana ini adalah merupakan terdapat tanda tangan dari dosen pembimbing maupun asisten dosen pembimbingnya. Terus yang keenam ada penggunaan hak cipta atau HKI. Terus ada halaman kata pengantar. Kita bisa lihat urutannya di sini. Ini halaman persembahan contohnya, ya, seperti ini. Kemudian surat pernyataan keaslian, ya, ini formatnya. Nah, ini untuk contohnya ada nama, NIM, program studi. Oke, ini adalah contoh surat pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis. Di sini tertera ada nama, NIM, program studi,
perguruan tinggi. Kemudian di sana ada pernyataan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa paper skripsi yang sudah dibuat, ya, dia tidak meminta royalti, atau di sini artinya adalah hak bebas royalti non eksklusif kepada pihak STIM Kusuma Dini. Artinya bahwa si penulis skripsi ini tidak mengkomersilkan, ya, tidak mengkomersilkan atau tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan royalti atau bayaran dari penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ya, nanti di sini ada tempel materai 6000, kemudian dibubui dengan tanda tangan. Oke, kemudian halaman kata pengantar. Di halaman ini berisi ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini formatnya standar atau sudah baku. Paling yang ada penambahan adalah di poin-poin nomor, misalnya ada ucapan terima kasih kepada mungkin orang tua, kepada teman karib maupun kepada teman dekat, ya, biasanya ada yang menuliskan dan itu diperbolehkan, ya. Jadi ini urutannya: ketua STIM Usaha Mandiri tidak disebutkan namanya, kemudian pembantu ketua STIM Usaha Mandiri, ketua program studi, tapi untuk nama dosen pembimbing, ya, ini disebutkan namanya. Kepada Bapak Waluyo misalnya sebagai dosen pembimbing, dan kepada Ibu Suharti sebagai asisten dosen pembimbing, jadi disebutkan. Kemudian di halaman berikutnya ada halaman abstraksi. Halaman ini merupakan ringkasan dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Di dalam halaman abstraksi ini ada ketentuannya, yaitu paling banyak adalah maksimal 250 kata, kemudian dibuat dalam satu paragraf, dalam satu spasi, dan halaman abstraksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, ya, latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah aplikasi atau sistem informasi yang diusulkan. Nah, yang ketiga adalah hasil penelitiannya. Jadi di dalam halaman abstraksi itu harus terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang masalah, kemudian sistem yang diusulkan atau aplikasi yang diusulkan, yang ketiga adalah hasil penelitiannya. Kemudian lanjut kepada halaman draft atau isi, menunjukkan di daftar isi menunjukkan secara garis besar kerangka skripsi. Daftar simbol berisikan simbol-simbol yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Jadi kalau di dalamnya ada kita menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, kita menggunakan UML atau Unified Modeling Language, berarti kita wajib atau harus melampirkan simbol-simbol dari ERD dan UML tersebut. Mungkin ada juga yang menggunakan program flowchart atau sistem flowchart, itu juga sama. Jadi harus melampirkan simbol-simbol yang digunakan di dalam penyusunan skripsinya. Lanjut kepada halaman daftar gambar, ini juga wajib dilampirkan kalau di dalam skripsi itu menampilkan gambar-gambar, kemudian tabel, ya, itu juga wajib disertakan di dalam halaman di bagian depan. Untuk halaman daftar lampiran ini opsional jika ada, ya. Jadi misalnya mungkin
melampirkan contoh, ada surat PKL riset misalnya, ada yang melampirkan mungkin kuesioner, ada yang melampirkan hasil survei ya. Jadi ini juga perlu dilampirkan di dalam daftar lampiran. Nah, yang berikutnya adalah daftar listing program. Ini bagi mahasiswa yang membuat program atau mendesain program atau membuat sistem informasi berbasis web maupun desktop ya, ingin melampirkan listing programnya. Ini bisa ditampilkan di halaman daftar listing program. Oke, itu adalah bagian depan dari halaman skripsi atau dari paper skripsi. Kemudian kita masuk ke dalam bagian inti di dalam penyusunan skripsi ya. Ini diatur sesuai dengan outline dari program studi masing-masing. Nah, untuk di dalam program studi Teknik Informatika ya, kemarin kan kita sudah, atau saya sudah menjelaskan ada 13 outline ya, dan masing-masing outline itu mempunyai bagian inti yang sedikit berbeda ya. Jadi tergantung outline yang dipilih oleh mahasiswa. Oke, bagian pendahuluan ya biasanya adalah terdapat di bab 1. Jadi di bagian ini menuliskan secara umum terlebih dahulu, biasanya menjelaskan mengenai perkembangan teknologi secara umum ya, secara luas itu seperti apa. Misalnya perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat perkembangannya dan seterusnya. Jadi secara umum dulu, kemudian nanti akan mulai mengerucut ke dalam sesuai dengan topik atau tema yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Di dalam pendahuluan ini nanti atau di dalam bab 1 ini menerangkan masalah pokok ya, atau latar belakang masalahnya, kemudian menerangkan maksud dan tujuan penulisan skripsi ya. Jadi maksud dan tujuan skripsi ini adalah berbeda ya. Jadi kalau maksud nanti dituliskan dalam bentuk poin per poin. Misalnya maksudnya adalah untuk misalnya mencetak laporan, maksudnya adalah untuk supaya prosesnya menjadi lebih cepat ya. Maksudnya adalah untuk membuat sebuah sistem informasi akademik ya. Jadi kalau untuk subbab maksud itu terdiri dari poin-poin. Sedangkan untuk tujuan itu hanya satu, adalah sebagai salah satu syarat yang telah ditentukan dalam mencapai kelulusan program Strata 1 program studi Teknik Informatika. Jadi untuk maksud itu poinnya bisa banyak, tetapi kalau untuk tujuan hanya satu, yaitu sebagai salah satu syarat yang telah ditentukan dalam mencapai kelulusan program Strata 1 di STMIK Nusa Mandiri. Kemudian berikutnya adalah mengenai metode penelitian. Nah, di sini biasanya di dalam metode penelitian ini dibagi menjadi dua, ada metode pengumpulan data dan ada metode pengembangan sistem. Nah, ini juga tergantung dari outline yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Yang terakhir adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini adalah sama dengan batasan permasalahan. Jadi kita harus membatasi permasalahan yang nanti kita pilih di dalam penyusunan skripsinya. Kita tidak mungkin membahas secara luas ya. Jadi harus kita batasi ya. Contoh misalnya kita membuat sebuah program penjualan ya. Kita tidak mungkin membahas mengenai bagaimana toko itu membeli ke supplier. Kenapa? Karena kita hanya membahas mengenai penjualan saja. Kalau penjualan berarti urusannya adalah dengan customer, tetapi kalau pembelian berarti di sana ada keterlibatan supplier. Ya, jadi kita harus menentukan batasan ruang lingkup dalam penyusunan skripsinya.
Oke, kemudian di bab 2 ada landasan teori. Nah, di sini adalah merupakan isi dari kutipan-kutipan, referensi-referensi yang digunakan di dalam penyusunan skripsinya. Jadi berisi artikel ilmiah berupa jurnal, referensi buku, maupun referensi dari artikel internet. Nah, untuk penulisan kutipan, penulisan referensi itu nanti biasanya dijelaskan di dalam handout penyusunan tugas akhir, atau di dalam buku panduan skripsi juga ada ya, panduan untuk mengutip atau mereferensi jurnal, mereferensi buku itu sudah disampaikan ya. Kita bisa lihat di dalam buku panduan untuk pedoman ini, kita bisa lihat contoh pengutipan. Nah, ini teknik pengutipan ini adalah versi yang terbaru tahun 2020, bahwa teknik pengutipannya adalah menggunakan stylenya adalah IEEE ya, atau IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer. Jadi kalau yang sebelumnya stylenya masih menggunakan APA 6 edition ya, atau APA 6 ya, versi 6. Tapi untuk periode sekarang ini menggunakan stylenya adalah IEEE. Nah, software yang digunakan untuk pengutipannya atau referensinya masih menggunakan software Mendeley. Nah, ini format penulisan kutipan di dalam IEEE ya. Jadi dia menggunakan kotak sejajar, tapi akan muncul angka di dalamnya ya. Nah, angka ini akan otomatis berurut jika kita menentukan atau mengutipnya juga secara berurut. Kemudian untuk bagaimana pengutipan yang benar adalah ya, itu dibuat seperti ini ya. Misalnya sesuai dengan data yang diambil pada akhir penelitian. Nah, ini nomor 13 adalah nanti di daftar pustaka akan muncul 13 itu penelitiannya siapa, judulnya apa ya. Ini format-format penulisan kutipan. Ada juga yang menuliskan di bagian belakang itu, yang kalau yang ini adalah contoh bentuk kutipan yang lebih dari satu ya. Ini untuk referensi yang kedua, kemudian ada rentang referensi ya, dan seterusnya. Jadi ada sudah dibuat formatnya. Oke, kemudian bagian isi atau pembahasan ini biasanya ada di bab 3. Ini juga sekali lagi tergantung dari outline masing-masing skripsi, bisa saja berbeda ya. Nanti ada yang, kalau yang untuk outline jaringan komputer itu bab 3 adalah dia menjelaskan mengenai jaringan yang sudah berjalan di perusahaan tempat dia riset ya, di bab 3 ini. Nanti kemudian di bab 4 baru ada jaringan usulannya ya. Itu juga mempunyai subbab masing-masing ya. Jadi dalam bagian isi atau pembahasan ya, analisis permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan, ide yang kreatif, inovatif, idealis, logis, dan dinamis, serta realistis untuk dapat diimplementasikan. Jadi di bagian pembahasan ini dia bisa mendesain, merancang modelnya menggunakan metode tertentu. Kemudian nanti setelah itu baru mengimplementasikan ke dalam sebuah bahasa program tertentu, kalau memang misalnya dia bikin sebuah program.
Oke, di bagian akhir ini biasanya di bab 4 atau bab 5 di bagian penutup ya, di sana ada kesimpulan dan saran. Di mana untuk kesimpulan adalah berisi atau bagian ini, bagian kesimpulan ini harus konsisten dengan analisis permasalahan. Jadi menjelaskan dulu bahwa perusahaan ini sistemnya masih manual. Kemudian dengan manual, maka banyak pekerjaan yang menjadi tidak optimal. Ya. Sehingga diperlukan sebuah sistem informasi yang baru, ya, yang bisa membantu pekerjaannya itu menjadi lebih optimal. Nah, itu adalah kesimpulannya. Ya, jadi menjelaskan dulu permasalahannya yang sudah dijelaskan di depan itu diulangi lagi, tetapi dengan kalimat yang sedikit berbeda. Ya. Jadi menjelaskan masalah, kemudian jadi masalah dulu, terus masuk ke dalam dia atau mahasiswa tersebut memberikan usulan, memberikan solusi bahwa permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan sistem yang saya buat, dapat diselesaikan dengan jaringan yang saya buat. Ya, jadi seperti itu. Itu kesimpulan. Nah, di dalam saran, nah ini saran-saran yang mungkin belum pernah dilakukan oleh penulis atau belum ada di dalam papernya. Ya, misalnya dia membuat sebuah jaringan komputer yang baru, sehingga perlu ada pelatihan. Jadi si penulis menyarankan perlu ada pelatihan terhadap karyawan atau petugas yang nanti menangani masalah jaringan yang diimplementasikan yang baru. Karena kan ini adalah sebuah jaringan yang baru, sebuah sistem yang baru, maka harus diajarin terlebih dahulu. Jadi ada pelatihan, sedikit pelatihan sederhana mungkin ya. Bagaimana memaintain jaringannya, bagaimana memaintain softwarenya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya perlu ada maintenance sistemnya, kemudian ada juga backup program, backup system, ya itu contoh saran-saran yang mungkin bisa diberikan oleh si penulis. Artinya saran-saran itu adalah mungkin saja belum ada di dalam papernya, ya. Jadi dia menyarankan untuk supaya penelitian berikutnya bisa menjadi lebih baik. Terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah merupakan informasi kepada pembaca, ya, bahwa si penulis ini mereferensikan ke jurnal siapa, referensi ke bukunya siapa, referensi ke artikel internetnya yang nulis siapa. Jadi dia menuliskan semuanya di dalam daftar pustaka. Harus dituliskan semua. Jadi yang ada di dalam bab 1, yang ada di dalam bab 1, bab 2 itu harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Jangan sampai di bab 1-nya, bab 2-nya nggak ada, tapi tahu-tahu di daftar pustaka ada. Ini malah jadi aneh. Atau bahkan sebaliknya, di bab 1, bab 2 ada nama penulis itu, tapi di daftar pustakanya nggak ada. Ini juga aneh. Jadi harus relevan. Di bab 1 dan 2 ada, di daftar pustakanya juga harus ada. Oke, kemudian daftar riwayat hidup ini adalah berisikan kurikulum vitae atau CV dari si penulis, ya, atau penyusun skripsi. Ya, ini berisi informasi yang seharusnya lengkap, ya. Mungkin dia pernah bekerja di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian pengalamannya berapa tahun, riwayat pendidikan, pendidikan informal maupun formal, ini bisa disebutkan di dalam daftar riwayat hidup. Ya, jadi seharusnya sih dituliskan secara lengkap. Karena CV ini merupakan informasi bagi pembaca juga. Oh, bahwa si A ini pernah bekerja di sini, keahliannya ini, kemudian pernah bersekolah di sini dan seterusnya.
Jadi informasi buat si pembaca nantinya. Kemudian ada surat keterangan PKL atau riset. Ini sifatnya wajib jika penulis atau penyusun skripsi ya, memang riset di sebuah perusahaan, instansi atau lembaga tertentu. Ya, jadi dia harus wajib melampirkan surat keterangan riset atau PKL-nya. Karena kalau tidak ada, maka otomatis nanti pada saat dia ujian, maka tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti prosesi ujian sidang. Jadi ini akan langsung diperiksa di bagian awal protokoler atau di bagian registrasi, akan dilihat surat PKL-nya atau risetnya ada apa tidak. Kemudian surat PKL riset ini juga ada ketentuannya adalah maksimal 1 tahun ya, durasinya. Kemudian di dalam surat ini ada kop surat, kemudian ada tanda tangan dan stempel basah. Mungkin kita bisa lihat contohnya. Ini contoh daftar riwayat hidup. Nah, ini contoh surat PKL riset ya, ada logo, ada kop surat, kemudian ada tanda tangan dan stempel. Ada contoh yang sudah ada bentuk mungkin surat PKL-nya. Tidak ada. Ini formatnya seperti ini ya. Jadi format untuk surat PKL riset adalah seperti ini. Jadi ini wajib. Jadi harus ada logo, kop surat, kemudian di sini keterangannya adalah benar telah melakukan riset dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian siapa yang bertanda tangan dan juga stempel. Ini wajib. Kop surat, stempel, dan tanda tangan basah. Ini wajib. Untuk yang lainnya ini opsional, memang kalau jika ada ya, jadi kalau memang ada boleh dilampirkan. Baik, itu saja penjelasan mengenai panduan dan juga sistematika penulisan pada skripsi. Ya mungkin untuk yang semester 6 masih cukup jauh ya, kurang lebih 2 semester lagi. Tapi kalau untuk yang semester 8 sudah semester depan sudah bisa mengambil untuk skripsinya. Tetapi tentu saja harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ya, jadi diperhatikan syarat-syaratnya. Kalau misalnya masih ada nilai yang kurang bagus, ya berarti mau tidak mau harus ikut perbaikan dulu, ikut HER dulu, supaya nanti bisa ikut mendaftar di dalam penyusunan skripsi periode semester depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kelima ini. Nanti jika ada yang ingin berdiskusi bisa melalui Google Classroom maupun dari grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.